Seperti apa, Bang? Hari ini seperti apa, Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua ya. Jadi hari ini adalah sidang pertama atas gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap RJ. Ya. Dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Insya Allah hari ini adalah sidang pertama. Ya, saya akan menunggu sesuai dengan jadwal yang ada di ruang 5. Jadi sidangnya di ruang 5. Sebentar lagi saya akan ke sana. Saya coba akan menunggu sesuai dengan panggilan sebagaimana yang ada di jadwal. Jadi setiap sidang itu pasti ruangannya itu pasti antri. Bang, ini agendanya perdata ya sidangnya? Ini sidang perdata, gugatan wan prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi wan prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan. Tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi wan prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya wan prestasi seperti itu. Tergugatnya siapa, Bang? Tergugat RJ dan ada satu lagi suaminya seperti itu. Oh, suami istri berarti ya, Bang? Ya. Bang NM dihadirkan nggak, Bang, hari ini? Saya berharap dihadirkan karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, ini berkaitan dengan mediasi. Di dalam mediasi para pihak wajib dihadirkan. Jadi kalaupun nanti pihaknya itu diwakili harus dengan kuasa yang sah, di mana kuasa tersebut memang khusus untuk mewakili prinsipal. Jadi Nikita itu adalah penggugat prinsipal istilahnya. Jadi dia diwajibkan untuk hadir. Nah, ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa hadir, salah satunya kalau dia di luar negeri atau memang secara fisik tidak memungkinkan dia bisa hadir seperti itu. Bang, perjanjiannya tertulis apa? Nominal. Kenapa? Nominal. Yang kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Perjanjiannya tertulis apa enggak nih, Bang? Itu ada perjanjiannya nggak, Bang? Saya sudah nyatakan bahwa kejadian November 2024 seseorang menghubungi Ismail Marzuki minta direview baik-baik dan seterusnya. Seperti itu. Bang, ini munculnya 100 miliar itu dari mana, Bang? Itu adalah kerugian immaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian immaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak semenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian immaterial ini ada bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi
tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, dia juga tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil. Tidak ada satupun anaknya dari 3 itu yang bisa mencari nafkah kecuali Nikita Mirzani. Wajar kalau dia menuntut kerugian imaterial sebesar 100 miliar. Tapi yang paling inti dari gugatan ini adalah kita mencoba menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar tersebut. Inti sarinya, saya menguji sah dan tidaknya uang 4 miliar itu yang telah diserahkan kepada Nikita Mirzani atau kepada Ismail Marzuki dengan cara 2 kali penyerahan. Yang pertama 2 miliar melalui transfer, yang kedua dibawa secara tunai. Dan ada kalimat pada saat itu, mohon direview yang baik-baik. Itulah persoalannya, kenal tidak, tapi dihubungi melalui orang lain dan ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Saya pikir sementara itu saya akan masuk di ruangan, nanti saya akan lanjutkan supaya persoalannya lebih jelas setelah sidang ya. Abang Nikita akan datang secara virtual atau langsung, Bang? Sesuai peraturan Mahkamah Agung harus ada di ruangan sidang ini. Tapi sudah dikonfirm akan ada tidak, Bang? Kenapa? Akan terkonfirm ada tidaknya? Saya bilang sesuai peraturan Mahkamah Agung harus hadir nanti pada saat itu ya. Oke, Bang. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan. Intisarinya saat ini kami menguji uang 4 miliar itu apakah pemberian sesuai dengan kesepakatan secara lisan. Itu persoalannya. Ataukah sebagaimana yang telah dilaporkan. Inilah yang saat ini kita uji secara perdata. Karena apa? Niki tidak kenal. Tidak kenal dengan seseorang ini, tiba-tiba dicari, tiba-tiba minta direview yang baik-baik, tiba-tiba ya sudah kalau memang begitu kasih aja supaya bisa mereview yang baik-baik dan seterusnya. Itu dia yang menentukan sendiri. Akan saya serahkan 2 miliar dulu secara transfer, 2 miliar lagi saya bawa tunai. Yang menentukan itu bukan Nikita Mirzani, bukan Ismail Marzuki. Inilah saat ini yang saya uji di dalam persidangan ini. Jadi Nikita mengajukan gugatan untuk memuji dan sekaligus meminta perlindungan kepada Kapolri, meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya dipahami ya, seperti itu. Terima kasih banyak.